Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, soimin soimat, para pemirsa channel HMP Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam kajian Ramadan. Pada kajian Ramadan yang kemarin kita sedang membahas beberapa rahasia, fadilah, hikmah bulan suci Ramadan. Adanya nafahat, yaitu ketersingkapan. Allah menuangkan, memberikan kepada hamba-hambanya futuhat, yakni keterbukaan untuk bisa merasakan indahnya bersama Allah tatkala kita ibadah, lebih beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arradu li nafahati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha min ibadihi faman asabathu sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Berikanlah sambutan terhadap nafahat, yakni hembusan rahmat Tuhanmu. Sungguhnya Allah mempunyai hembusan dari rahmatnya yang dijatuhkan kepada orang yang dikehendaki daripada hambanya. Barang siapa yang kejatuhan nafahat itu, hembusan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada memiliki kesengsaraan setelah itu. Para pemirsa channel MP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang kerjanya sangat banyak tapi hasilnya sedikit. Ada pula orang yang sedikit kerjanya tapi menghasilkan banyak keuntungan. Maka di dalam bulan suci Ramadan itu ada pula orang yang sedikit ibadahnya tetapi mendapatkan banyak karunia. Sebaliknya ada pula orang yang banyak ibadahnya tapi sedikit mendapatkan karunia. Ada apa dengan hal tersebut? Karena kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, misalnya tentang ibadah di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadan atau man qama fi lailati Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makna hadis ini bukan sebatas makna lafziah saja, tapi lebih jauh dari itu, yakni ibadah harus didasari keimanan, keilmuan, serta keikhlasan.
Kalau kita sudah mengerjakan ibadah dengan berusaha melengkapinya dengan penuh keimanan, keilmuan, dan keikhlasan, maka walaupun kerja yang sedikit, walaupun ibadah yang sedikit, akan menghasilkan untung atau pahala yang banyak. Sebaliknya kalau sebatas ibadah, walaupun kita ada iman tapi tanpa ilmu, apalagi tidak punya keikhlasan, sebanyak apapun kerja kita, sebanyak apapun ibadah kita, maka hanya mendapatkan bagian yang kecil saja. Bisa jadi ya sebatas dapat pahala saja, tapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih menyenangkan daripada sekedar dapat pahala, yakni keasyikan di saat kita beribadah. Karena saat kita ibadah penuh dengan keimanan, keilmuan, dan keikhlasan, Allah menurunkan ketentraman di dalam hati kita saat kita ibadah. Itulah yang maknanya dulu kita telah kaji tentang 5 ibadah yang harus diprioritaskan. Di antaranya puasa itu dijadikan sebagai ibadah, bukan sebagai adat, rutinitas saja. Karena kalau puasa dijadikan sebagai ibadah, itu yang dimaksud dengan ibadah yang didasari keimanan, keilmuan, dan keikhlasan. Sehingga bukan sebatas tradisi, kebiasaan saja orang-orang berpuasa, tapi dia merupakan nilai ibadah di sisi Allah. Kalau dia sudah bernilai ibadah, maka inilah yang akan dipertimbangkan langsung oleh Allah. Lebih-lebih puasa, saumuli wa ana ajzibi, puasa itu aku yang akan mempertimbangkannya dan aku yang akan membalasnya. Maka nafahat-nafahat ini, hembusan-hembusan, bisikan-bisikan ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan membuat kita tenang dan teram. Itulah yang dimaksud dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Bukan hanya alam semesta ini yang tenang, tapi hakikatnya adalah alam yang ada pada diri kita itu sendiri yang akan tenang, karena sudah memiliki makom atau tingkatan keimanan, keyakinan bahwasanya dia benar-benar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafahat yang dimaksud di sini yang kerja sedikit tetapi laba, untung atau pahala yang besar adalah malam Al-Qadar itu sendiri. Insya Allah akan kita kaji pada kajian berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita terinspirasi dari kajian kali ini. Dan Allah yakum ila sabilil muttaqin, ila daril falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.